Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siberasia. Bertemu lagi dengan saya Riyad. Ini mata kuliah MPTI, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Sekarang pertemuan kelima, sesi kelima atau di minggu kelima. 2 minggu lagi teman-teman nanti akan menghadapi pekan ujian tengah semester atau pekan UTS. Nah, untuk UTS-nya sendiri nanti akan di-share soalnya ya lewat sesi tugas di ujian tengah semester. Tapi untuk teman-teman yang sudah menyimak LMS-nya, itu ada tugas satu yang sudah di-share pada sesi keempat, yang mudah-mudahan teman-teman sudah lihat ya. Sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan, tapi karena baru sebagian kecil, jadi waktunya saya perpanjang. Harusnya dikumpulkan di hari Minggu besok tanggal 7. Ini saya perpanjang sampai dengan tanggal 14 ya. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada 7 orang teman kita yang mengumpulkan tugas satunya dari 59. Kalau nggak salah 59. Coba kita lihat anggotanya. Kayaknya 69 bukan 59. 69. Jadi masih ada 62 orang yang mengumpulkan. Nah, ini nanti teman-teman yang tidak mengikuti sesi sinkron dan belum mengumpulkan, harap segera dikumpulkan tugasnya ya. Tugasnya apa sih? Nah, ini kalau kita lihat soalnya, ini yang sudah sempat kita bahas bareng-bareng di beberapa pertemuan lalu tentang menentukan ide penelitian yang dimulai dari literatur review atau tinjauan penelitian terdahulu dengan tema yang sejenis dengan tema yang nanti dengan rencana tema yang nanti akan teman-teman ambil untuk penelitian. Untuk penelitian apa? Untuk penelitian nanti tugas akhir ya dalam meraih gelar sarjana ilmu komputer ya. Nah, tugasnya di sendiri ini teman-teman diminta untuk pertama menentukan tema dan judul dari penelitian yang rencananya akan dijadikan sebagai laporan untuk tugas akhir. Selain untuk tugas akhir mata kuliah, ini juga nanti akan dijadikan temanya sebagai tugas akhir proses perkuliahan untuk meraih gelar sarjana. Nah, untuk menentukan tema dan judul ini ada beberapa langkahnya. Ya, yang pertama kita bisa melakukan literatur review atau tinjauan penelitian terdahulu dengan tema yang sejenis atau tema yang hampir sama ya. Nah, setelah untuk melakukan literatur review-nya gimana? Ya pastinya kita harus mencari penelitian-penelitian terkait. Makanya di sini teman-teman diminta untuk mencari minimal 15 jurnal, mau itu jurnal nasional atau jurnal internasional, itu boleh. Dengan tema yang sesuai ya, dengan rencana temanya teman-teman semua nih untuk penelitian. Oke ya. Nah, terus jurnalnya harus memiliki identitas yang jelas dan valid. Maksudnya seperti apa? Minimal dia punya ISSN atau PISSN atau EISSN. Kalau yang PISSN itu ISSN untuk cetak ya, izin publikasi atau serial number publikasi untuk cetakan. Kalau yang ISSN itu, EISSN adalah ISSN untuk model yang publikasinya digital. Nah, dari 15 jurnal yang sudah teman-teman cari atau kumpulkan sebagai studi literatur atau tinjauan pustakanya atau sebagai pustaka atau referensi, itu nanti teman-teman buatkan studi literatur atau literatur review ya, yang nanti akan dijadikan sebagai referensi utama dari penelitian yang rencananya teman-teman mau ambil. Nah, ambil 5 jurnal utama yang benar-benar jadikan referensi utamanya. Dan 5 jurnal tersebut itu teman-teman lakukan literatur review. Nah, literatur review-nya bisa dalam bentuk narasi ya atau paragraf seperti biasa kita tuliskan atau bisa juga dalam bentuk tabel. Nah, isi dari literatur review-nya itu apaan aja sih? Yang pertama, ada alasan atau apa sih yang melatar belakangi peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang dia lakukan. Ada masalah-masalah apa saja di sebuah proses bisnis atau di suatu hal sehingga menjadi trigger atau latar belakang dia atau alasan si peneliti tersebut melakukan penelitian.
Lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia dapati, ya, yang dia dapati di latar belakang atau yang jadikan alasan melakukan penelitian, dia menyelesaikan dengan langkah yang seperti apa, metodenya gimana, metodologinya apa yang dia pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hingga hasil dari penyelesaian masalahnya seperti apa atau hasil penelitiannya. Udah isi dari literatur reviewnya seperti itu aja, simple-simple dulu aja ya. Nah, dari hasil literatur review yang sudah didapatkan, tentunya kan teman-teman bisa melihat tuh apakah ada yang bisa dikembangkan lagi dari penelitian sebelumnya, atau ada yang bisa mengambil metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya, serta lain-lainnya ya. Sorry sebentar. Oke, sorry. Nah, kita lanjut. Jadi tadi dari literatur review yang sudah dilakukan, itu teman-teman sudah melihat sedikit ulasan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teman-teman lakukan review. Nah, di situ teman-teman mungkin bisa ambil atau menemukan celah untuk penelitian yang lebih lanjut yang akan dilakukan dengan tema yang sejenis gitu. Misalkan beda metodenya atau beda objek penelitiannya gitu ya, atau beda datanya. Terus misalkan mau komparasi metode atau mau komparasi model dan lain-lain. Atau bahkan dari review yang sudah dilakukan, teman-teman mendapatkan ide lanjutan penelitian dari saran-saran yang dituliskan oleh peneliti sebelumnya di hasil publikasinya. Biasanya kan suka ada kesimpulan dan saran. Mungkin dari situ bisa diambil dan itu bisa menjadi ide penelitiannya teman-teman semua. Gampangnya seperti itu. Nah, makanya di situ teman-teman juga di poin nomor 4 dalam tugasnya, itu diminta untuk buat nilai inovasi atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan literatur review yang sudah dibuat. Kalau teman-teman sudah membuat ini atau kenapa sih tujuannya membuat ini, biar nanti ini seperti yang sudah pernah dijelaskan di sebelum-sebelumnya ya. Pada saat ada pertanyaan, oh ini penelitian sudah pernah dilakukan, ngapain dilakukan lagi gitu. Kita bisa menjawabnya dengan mudah dan kita bisa menjawabnya berdasarkan data. Oh kita sudah melakukan review dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sejenis, yang membedakan kita ini, atau kita punya nilai inovasi yang ini. Jadi itu kita agak beda penelitiannya. Atau kalau misalkan memang hampir sama, objek penelitian kita berbeda, data yang kita masukkan juga berbeda, atau data yang nanti mau kita kelola berbeda. Nah, itu juga bisa jadi pembeda penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang nanti akan teman-teman lakukan. Gitu ya. Dan banyak lainnya yang bisa dijawab dengan sudah dibuatkan literatur review. Misalkan, oh kamu nyontek ya, atau kamu kopas dan segala macam. Enggak, gitu. Kita bedanya ada ini, segala macamnya. Dari hasil review ini kita ngambil penelitian ini, nah dengan membedakan atau punya nilai inovasi sebagai berikutnya, gitu ya. Jadi untuk tugasnya seperti itu. Harusnya dikumpulkan tanggal 7 Mei besok, hari Minggu. Tapi ini saya perpanjang menjadi tanggal 14 Mei ya. Jadi jangan sampai tidak dikumpulkan karena ini nanti akan berlanjut untuk UTS dan UAS-nya. Oke, untuk tugasnya seperti itu. Ada pertanyaan untuk tugasnya sebelum kita masuk ke materi? Izin bertanya, Pak. Boleh? Untuk yang nomor 2, Pak, itu kan ada 15 jurnal ya minimal. Nah, itu dalam tugas satunya itu perlu dicantumkan untuk daftar pustakanya nggak, Pak? Oh iya, itu harus dicantumkan ya. Harus dicantumkan. Berarti 15-15-nya ya, Pak? Betul. Nanti akan kita lihat salah satu contohnya. Nah, kita lihat salah satu contoh yang teman kita sudah mengerjakan. Ini bagus nih. Cuma nanti akan kita review ya. Kayak tadi misalkan Mas Video juga sudah direview. Nah, ini list jurnal yang didapatkan. Oke, untuk list jurnalnya atau sumber jurnalnya atau penelitian terkait yang diambil mau jadi daftar pustaka, usahakan maksimal 5 tahun ke belakang ya. Paling maksimal banget ya 10 tahun, tapi kalau bisa jangan cari yang 5 tahun ke belakang aja. Biar masih relevan dengan era atau zaman yang sekarang. Tuh, karena perkembangan ICT ini kita tahu kan cepat banget ya. Belum tentu keadaan di misalkan di atas 5 tahun ke belakang itu sama relevan dengan yang keadaan real sekarang. Tuh. Jadi kalau bisa
carinya yang 5 tahun ke belakang aja, jangan sampai di lebih dari itu. Nah, kayak contohnya ini punya teman kita, Mas Rizky Ramadan, kayaknya jurnal nomor 1 ini saya tahu nih. Ini jurnal rekanan saya dan kayaknya mahasiswa saya di tempat lama. Ini kalau nggak salah dari kampus tetangga, gitu ya, yang simbolnya api nih. Terus, nah ini sama dia kan di list judul, autornya siapa, di tahun berapa, dan registrasi atau serial number-nya ya, ISSN-nya. Di list 15-nya, terus ada table studi literatur atau literatur review-nya. Oke, ini hanya sedikit aja kurangnya. Kurangnya cuma sedikit. Kurangnya tadi yang saya sebutkan. Di literatur review kan kita bahas atau kita nanti akan menampilkan 3 poin. Masalah atau latar belakang, ya, alasan yang menjadikan peneliti itu mengambil tema atau judul penelitian tersebut. Yang kedua, metode yang atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dijelaskan sedikit, jangan langsung tembak. Misalkan pakai app development with waterfall gitu ya, SDLC dengan model waterfall. Dijelaskan aja sedikit ya, yang dia lakukan dengan metode tersebut itu seperti apa. Misalkan metode pengumpulan datanya atau metode pengembangan perangkat lunaknya itu gimana modelnya, sehingga nanti bisa menghasilkan hasil penelitian. Itu poin yang ketiga. Itu. Jadi table studi literatur atau isi dari literatur review-nya seperti itu. Mencakup 3 poin dari setiap publikasi atau referensi yang dijadikan referensi utama. Minimal 5 yang menjadi referensi utamanya ya. Nah, terus setelah itu baru ada nilai inovasi atau apa sih yang membedakan penelitian yang nanti akan teman-teman lakukan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada. Gitu ya. Nah, ini seperti ini contoh bagusnya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Beres? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebelum lanjut ke materi yang pada sesi ini tentang desain penelitian, saya mau tanya dulu dah. Untuk materi sesi 4 ada pertanyaan nggak tentang sitasi atau penyitiran? Izin tak tanya, Pak. Ya. Kalau sitasi itu beda ya, Pak, sama literatur review? Beda. Saya literatur review kan harus tadi 5 tahun ke belakang. Kalau sitasi boleh jauh ke belakang nggak, Pak? Biasanya kan teori-teori itu sifatnya sama gitu. Oke, ngerti. Kalau konsepnya ya ini kan mengambil referensi ya, tapi sitasi atau penyitiran itu artinya kita mensitasi. Kita melampirkan sumber referensi kita dalam tulisan kita. Yang sumbernya itu kalau bisa jangan, ya bukan kalau bisa ya, bagusnya jangan sampai lewat dari 5 tahun ke belakang. Sitasi atau penyitiran itu teknik kita dalam menyebutkan, melampirkan sumber referensi kita. Biar kita nggak dibilang, ini duplikat punya orang, ini plagiat punya orang. Tidak, kita malah membantu kalau misalkan dia orang akademisi, poin dia ada poin tersendiri untuk dia karena hasil tulisannya atau karya tulisnya itu dijadikan referensi oleh orang lain gitu ya. Nah, tekniknya ada, itu dibahas di pertemuan sesi keempat. Nah, ini kita sebenarnya untuk sitasi ini ada beberapa cara, bisa dengan manual. Contoh kayak gini. Google Scholar. Nah, kita buka Google Scholar. Saya buka Word ya. Oke, saya buka Word. Oke, nah ini di Google Scholar. Saya mau cari machine learning in network security. Oke. Nah, contoh saya mau cari penelitian-penelitian dengan temanya machine learning in network security. Jadi di sekitaran implementasi machine learning dalam keamanan jaringan. Misal saya ini yang enhancing network security via machine learning ya. Saya ambil ini jadi referensi saya.
Kalau misalkan kita bikin daftar pustakanya manual, kita bisa kutip ini nih. Caranya kita klik ini. Nah, ini nanti akan ada formatnya. Ada MLE, ada APE, ada ISO. Itu ya. Terus kalau misalkan kita pakai text editor kayak BibTeX, EndNote, Revment, atau Waveworks, kita bisa langsung copy aja, klik salah satunya. Contoh kita pakai styling untuk referensinya APA. Ya, APA. Nah, kita tinggal copy aja begini. Tapi kalau untuk teknik biasanya pakai Harvard sama IEEE ya, nggak pakai yang ini nih. Atau contoh kita pakai yang bawah deh ya, ISO. Kita tinggal double klik, copy, nanti tinggal misalkan kita di sini punya daftar pustaka, gitu ya. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Nah, ini kita bikin punya referensi satu. Terus ada lagi, misalkan di tahun 2020, saya kutip juga. Nah, ini kan teman-teman bisa ngeliat nih, dirujuk berapa kali gitu ya. Kalau di akademisi, dia seneng nih kalau karya tulis dia atau hasil karyanya dia ya, direferensikan atau dikutip sama orang banyak gitu. Misalkan kutip lagi, punya yang kedua. Nah, ini cara yang manual, benar-benar manual ya. Tapi ya begitu, kalau kita punya tulisan, masukinnya juga manual. Misalkan ini kan satu paragraf nih, terus titik. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai yang kayak IPA atau Harvard, kita kan harusnya bikin kayak gini. Amrul lah, dia tahun 2020. Nah, manual banget gitu ya, ini manual banget. Nah, cara yang kedua, kita tetap pakai Word, tapi caranya agak sedikit berbeda gitu ya. Yang pertama, kita klik menu reference. Nah, ini kita akan masukkan semua nih, akan kita masukkan semua source-nya di manage source. Oke, belum ada ya, belum ada, kita klik new. Kita pilih type of source-nya, buku, book section, dan lain-lain ya. Karena misalkan punya kita jurnal ya, kita pilih jurnal artikel. Kalau buku ya buku. Ini book section ya, seksi buku. Nah, ini buku. Terus kalau misalkan artikel and periodical, ini kayak tulisan-tulisan di kayak misalkan gimana ya, ResearchGate atau di artikel-artikel karya ilmiah lainnya. Nah, bisa ini conference proceeding, hasil dari seminar nasional, atau ini bentuknya report atau website dan lain-lain gitu ya. Kalau dapat dokumen from website. Nah, jadi sebenarnya setiap sumber ini ada jenisnya. Kita contoh yang umum dulu ya, yang sekarang poinnya atau pokok utamanya adalah jurnal. Nah, ini yang simpelnya seperti ini. Terus kalau misalkan mau lebih detail, di show all bibliography fields-nya. Nanti akan muncul semuanya. Yang ada asterisnya atau bintang merah ini mandatory harus diisi. Nah, kita misalkan yang simple dulu ya. Masukkan autornya, kalau bingung, klik tombol edit aja. Nah, kalau klik tombol edit begini, nanti kita bisa bener nih, karena untuk penulisan namanya kan dia kalau formatnya citasi itu last name dulu, baru first name, baru middle name ya. Oke, kita lihat dulu tadi sumbernya yang mau kita pakai. Contohnya salah satunya punya ini ya. Jangan yang panjang-panjang lah judulnya. Ini aja yang terbaru. Kita buka. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Misalkan bisa kita download, atau kalau di sini identitasnya sudah ada ya dari sini aja, nggak usah di-download. Oke, nama pertama Rami Ahmad ya, Rami Ahmad nama depan belakangnya. Oke, nah di sini kita buatnya dibalik ya, Ahmad Rami nggak ada middle-nya, jadi middle-nya kosong. Terus yang kedua ada Rania Wazir Ali. Oke, copy. Tadi Raniahnya itu adalah first-nya. Oke, sudah. Add lagi, ada lagi. Nah ini, Tarik Abu Ain. Copy. Terus yang first-nya itu kan Tarik. Copy ke sini. Add, beres, oke, nanti akan nyusun otomatis. Gitu ya. Terus title-nya, judulnya, artikelnya. Copy. Copy. Jurnal name-nya. Mana nih? Ini jurnal name-nya nih ya. Kita nggak tahu nih nama jurnalnya. Kita cari dulu nama jurnalnya.
Nah, mana nama jurnalnya? Nama jurnalnya Sensors ya. Nama jurnalnya Sensors. Tahun. Kita lihat di sini dia tahun publikasinya 2022. 2022. Page. Halaman jurnalnya. Kita di sini bisa lihat nggak halaman jurnalnya ya. Kalau nggak ada, kita harus download dan kita harus lihat secara manual. Oke, kita lihat dulu dah. Mana? Kita download aja ya. Download PDF. Download PDF. Oke, sudah saya download, terus saya buka. Nah ya, kelihatan ya. Dia dari halaman satu sampai 35. Wah, ini 35 halaman jurnalnya. Jarang ada yang sampai 35 halaman begini ya. Oke lah, 1 sampai 35 nih ya. 1 sampai 35. Oke, kita isikan di Word-nya 1 sampai 35. Nah, sebenarnya seperti ini cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail lagi, kita edit aja, kita soal. Kita di sini kan bisa kelihatan nih ada volume sama ininya ya. Misal di sini ada DOI-nya ada. Terus, nah dia publish-nya 23 Juni 2022. Misalkan kita bisa nih, D-nya 23, month-nya Juni, ya kan? Oh, Juni salah. sorry. Juni. Ini. Oke, ada lagi yang mau dimasukkan, kayak misalkan URL jurnalnya, atau publisher-nya dan lain-lain. Ya, ini bebas aja sih ya. Ini URL jurnal. Nah, ini. DOI itu identitasnya. Kalau misalkan kayak gini ya lebih bagus lagi ya. Day access, month access, year access ini teman-teman aksesnya kapan gitu ya. Sebenarnya yang paling penting ini ada volume, issue, dan publisher ya, sama standard number-nya. Nah, standard number ini kita lihat ada standard number-nya. Kita lihat di sumbernya. ISSN-nya dia berapa. Ini impact factor-nya ada, harusnya ada ISSN-nya nih. Oh, ini dia. Nah, cara nyari-nyari kayak gini tuh ya kita harus akses webnya, akses dokumennya ya. Standard number-nya ini. Terus volume and issue-nya. Dia terbit di volumenya ini kayaknya 22, isu 13. Kalau kita lihat di dokumen ya. Ada. Ya. Ada. Kalau misalkan nggak yakin, boleh nggak dimasukkan. Tapi kalau yakin, sebenarnya dimasukkan aja. Kalau misalkan kita kutipan ininya, kita lihat di kutipan ini juga bisa kita kelihatan sih. Benar. Vol 22, 13 ya. 4730 ini kayaknya halamannya nih. Tapi nggak apa-apa. Vol berapa? 22, isu 13. Di oke. Yes. Nah, dia ke update nih. Terus ini kayaknya kita harus satu lagi ya. Kita harus satu lagi. Karena kalau satu nanti contohnya susah. Kita cari lagi yang terbaru misalkan di 2020. Oke, ini. Oke, wah ini berbayar ya. Kita cari yang gratis aja. Kalau misalkan kita download, coba kita cek download dulu. Tapi kayaknya ini berbayar nih. Ya, kita cari yang gratis aja. Nah, kita coba yang ini. Oke. Ini, nah, ada penulis saya. Kita download PDF-nya dulu. Wah, ini juga berbayar ya.
Bentar, saya sign in dulu. Oke. Oke. Loh, akses saya dibatasi. Oke lah, kalau yang berbayar kita skip, cari yang gratis lagi. Ini aja. Waduh, berbayar ya. Kalau jurnal-jurnal yang bagus biasanya emang seperti itu. Kita cari lagi. Nah ini cobalah. Nah ini mudah-mudahan gratis. Nah saya download. Bentar lagi di download ya. Oke, ini dia. Oke, kita dapat. Sekarang kita masukin lagi di Word-nya. New, jurnal ya. Autornya, nah kita buat seperti ini aja. Mulinka, Pavel Mulinka. Copy. Nama depannya yang ini. Add. Satu lagi, Pedro Asas. Depannya yang Pedro. Add 2 aja. Oke. Terus title-nya ini. Ini kalau misalkan kita dari sini juga nanti kalau misalkan kita citasi tetap kedetek kok di Google Scholar, kalau ke indeks atau di indeks apapun ya. Jurnal name-nya, nah ini kita bisa cari identitasnya di bawah atau nanti di atasnya ya. Nah kalau misalkan di sini nggak ada jurnal name-nya, kita cari dari sumbernya. Jurnal name-nya, ini ya jurnal name-nya. Kita ke home jurnalnya. Oh ini proceeding ya, proceeding. Kalau proceeding berarti kita ganti ini conference proceeding. Nah ini. Ya, tinggal diganti aja. Tadi page 1 sampai 7. Tahunnya ini tahun 2018. Conference publication name-nya. Nah, ini nih. Di mana? Ini sih namanya nih. Nah, kita klik aja. Oh, ini nih. Copy. Nah, gini ya. Kita copy. Oke. Kotaknya kalau ada bisa dimasukkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita lihat aja dulu. Jadi ini bagus ada contoh yang lainnya ya. Contohnya di proceeding. Udah paste. Publisher-nya, nah ini. Publisher-nya ini aja. Nah, boleh lengkap juga lah. Loh, masuk. Kita rapiin dikit ya. Oke, NY. Oke, cukup seperti ini. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan dengan ISBN ya, nah ini nih ISBN ini adanya nanti klik soal dulu. Nanti ada di sini untuk mana standar number-nya. Boleh. Terus di oke. Oke, kita punya 2 ya. Kalau misalkan di sini belum muncul ya gitu ya. Kalau atau teman-teman punya sebelumnya, sumber-sumber sebelumnya, klik dulu terus copy untuk ke dokumen ini. Nanti di close. Oke. Nah, ini kayaknya karena saya punya plugin ya. Ini plugin yang nanti otomatis. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, kita enak nih. Nanti misalkan punya artikel gini. Ini paragraf pertama ya. Ini paragraf pertama. Terus saya punya lagi paragraf kedua. Oke, terus paragraf pertama ini saya dapatnya atau saya mensitasi nih di sini ya di insert citation dari yang kedua nih. Nah,
Karena ini stylenya APA, jadi otomatis langsung keisi. Yang kedua juga sama. Paragraf kedua saya dapat dari yang referensi pertama nih, yang Ahmad. Nah, ini. Enaknya seperti ini otomatis. Kalau misalkan kita mau ngerubah style, kita pakai stylenya Harvard, dia akan berubah. Terus kita stylenya kalau ilmu komputer dan electronic engineering, electrical engineering itu pakai IEEE. Nah, 1 dan 2 aja. Terus nanti tinggal masukin daftar referensinya atau daftar pustakanya, kita tinggal yang ini insert bibliografi, bibliografinya kita klik, nanti tinggal ini aja nih, mau yang bibliografi atau reference, dia akan terbuat sendiri otomatis. Ini tinggal kita sesuaikan aja, seperti ini. Nah, otomatis. Terus kalau misalkan, oh saya salah ternyata ini dari yang nomor 2 atau yang ini ya, yang Ahmad, yang ini dari nomor 1. Nah, kita rubah nih. Ini ternyata dari yang nomor 2 atau nomor 1 ya. Dari Ahmad ini. Nah, berubah ya. Kalau tadi kan urutannya karena yang pertama disitasi ya, kalau IEEE, kalau Harvard sama IPE itu nanti alfabet di sininya. Oke, saya contohin dulu deh, daripada bingung ya. Ini saya rubah dulu modelnya jadi Harvard. Nah, dia akan berubah. Kalau Harvard, daftar referensinya ini alfabet ke A ke Z ya. Tapi kalau IEEE, nah ini urutan aja, pertama disitasi ya jadi nomor 1 gitu. Kalau misalkan yang pertama disitasi ini R. Ahmad, nanti akan berubah R. Ahmad yang jadi nomor 1. Kita coba ya. Saya lihat dulu. Oh. Oke, ini mereferensikan ke R. Ahmad. Nah ini ya. Terus ini yang ke Mulinka. Oke, kok ini belum berubah? Di update aja, update field. Nah, dia berubah. Ini cara yang kedua. Ya agak sedikit otomatis, enak, nggak akan salah nyusun-nyusun seperti ininya nih ya. Nggak akan salah nyusun-nyusun seperti ininya dengan menggunakan menu atau fitur dari si Word-nya. Cara yang ketiga, full otomatis dengan tools yang namanya Mendeley. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada Mendeley-nya di sini, di Word teman-teman mungkin bisa ditambahkan plugin. Itu ada di menu Insert. Nah, ini untuk Word versi 2016 ke atas, tapi tergantung license-nya ya. Gitu ya. Kalau nggak ada license-nya, nggak bisa nambahin gitu. Jadi pakai yang cara nomor 2. Nah, get add-ins, nanti tinggal cari aja di store sini, cari yang namanya Mendeley. Nanti tinggal install aja atau add ya. Ini kebetulan saya sudah di add, jadi sudah ada di sini nih. Nah, begitu diklik, nanti akan seperti ini. Oke, saya update dulu. Terus nanti dibuka di browser Mendeley-nya untuk kita atur referensi kita. Oke. Oh, ini saya sudah ada di sini ya. Nih. Sebentar. Oke, jadi nanti opennya yang mendeley.com ya. Ini saya sign out dulu. Jadi mendeley.com, nanti dia loginnya pakai Elsevier akun ya. Teman-teman nanti tinggal klik free akun aja kalau belum punya ya. Tapi kalau sudah punya akunnya, sudah diklik akunnya, tinggal sign in aja. Nah, nanti tinggal sign in. Oke, terus nanti di library. Nah, ini daftar pustaka teman-teman yang nanti referensi-referensi yang teman-teman nanti bisa masukkan ke dalam tulisannya sebagai daftar pustaka. Nah, kita lihat dulu Word-nya yang tadi. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kalau saya sudah ada punya koleksi 1 contohnya, jadi bisa langsung diambil atau dimasukkan. Tapi kalau mau buat koleksi lainnya, tinggal kita buat aja.
Nah, ini kayaknya nggak single sign on, jadi kalau misalkan kita buka di Word, kita harus login lagi di sini, di Word-nya. Oke, nanti dia akan sinkron ke yang ini. Nah, dia akan sinkron ke webnya ini, atau ke library-nya ya. Nah, ini kalau misalkan saya all reference, jadi ada semua. Kalau misalkan saya mau masukkan, misalkan satu paragraf ini bisa 2 daftar pustaka, ya bisa. Nih, misalkan ini saya masukkan, insert one citation. Dia akan masuk ke sini. Nah, ininya kita rubah. Oh, ini karena ini dari Word, ini Mendeley, nggak bisa ya. Jadi misalkan saya buat contoh lagi di bawahnya. Nggak bisa digabung ya dengan model atau metode citasi yang lainnya kalau Mendeley sendiri. Nah, oke, ini yang ini pakai Mendeley nih. Misalkan yang ini saya pakai yang DMME, insert. Saya bisa 2 nih. Nah, 2 misalkan seperti itu. Ya. Terus ini citation settingnya kita rubah. Stylenya pakai IEEE. Update, nanti dia akan berubah. Oke. Terus misalkan yang ketiga, nanti akan saya gunakan cara masukin ininya ya. Ini, masuk. Yang keempat, saya pakai yang ini, masuk. Nah, untuk memasukkan daftar pustakanya, ya kita tinggal buat ini aja. Insert bibliografinya. Continue. Nah, nanti akan masuk di sini. Yang kita pakai, yang nggak dipakai, yang nggak akan masuk. Saya pakai 4 referensi, maka di sini akan masuk 4 referensi dari si referensi saya di library Mendeley-nya. Terus gimana cara biar ininya ada? Nah, teman-teman harus buka web Mendeley-nya, library-nya. Nah, ini all reference. Misalkan mau bikin koleksi baru ya silahkan aja. Misalkan ini saya bikin baru. Nah, saya pakainya di baru nih ya. Kosong nih. Teman-teman nanti bisa add new langsung. Nah, contoh di sini, oke, saya sebentar. Nih ya, add new. Nah, ini file from computer atau mau manual atau import. Import dari BibTeX, EndNote atau RIS. Ini text editor ya, text editor untuk pembuatan karya ilmiah. Kalau add entry manual, tadi modelnya kita kayak yang Word tadi ya. Nah, ini kita masukin nih identifiernya si doi-nya, terus referensi tipenya apa, judulnya apa, terus autornya siapa, nama jurnalnya, tahun, dan lain-lainnya ya. Ini kalau manual. Ada cara yang lebih mudah, add files from computer. Nah, ini nanti tinggal kita pilih aja nih, kita nyimpen filesnya di mana. Tentunya files yang udah kita download. Nah, contoh seperti ini, tadi ada 2 jurnal yang saya download ya. Yang terbaru. Oke, ini yang pertama. Oke, dia nanti akan mengupload dan di sini nanti akan otomatis terbaca. 1, udah. Nah, nggak capek-capek lagi. Tapi ada beberapa yang mungkin karena styling dokumennya kurang bagus, nggak kebaca autornya, year-nya, title-nya, atau identitas lainnya. Gitu ya. Kita coba satu lagi nih. File from komputer, sekarang yang 2. Oke, dia uploading. Nanti akan muncul di sini. Oke, dia muncul. Nah, ini karena stylingnya bagus dari dokumennya atau template-nya bagus, jadi langsung kebaca. Dan kita tinggal masukkan aja di dokumennya. Misalkan kita punya tulisan lagi. Nih, ini. Nah, kita pakai referensinya yang tadi, yang ada, sorry. Nah, kita pakai yang di collection kita yang baru ini nih, ya. Kita pilih di sini. Pakai. Oh, ini harus sinkron lagi. Update from library. Dia jadi 1 nih ya. Ini recently add-nya. Nah, yang terbaru. Ini all reference. Ini yang terbaru kita add. Terbaru kita masukkan. Atau dari collection langsung di sini langsung klik baru. Nah, ini kan ada 2 tadi ya. Misalkan untuk yang pertama dari sini. Yang machine learning.
Oke, dia stylenya masih IEEE ya. Nanti kalau teman-teman mau rubah di citation settingnya. Nah, misalkan saya mau pakai yang Harvard. Just another. Oke, Harvard. Ini ada Harvard ya, tapi Harvard beda-beda lagi nih. Banyak banget nih ya. African Online Scientific. Kita pakai Harvard yang ini aja deh. Oke ya. Nah, ini modelnya begini nih, update citation-nya. Nanti dia akan berubah. Nah, seperti itu. Terus untuk yang ini jangan lupa dikasih titik ya. Atau titik dulu sebelumnya, di sebelum titik kita masukkan. Terus ini pakai yang ini. Oke. Terus tinggal masukin daftar pustakanya, insert bibliography, continue. Jadi ya. Oh, ini kepilih semuanya karena di atas ada nih ya. Karena di sini dianggap satu tulisan yang menggunakan Mendeley, jadinya masuk semua ya. Contoh yang ini dihapus lah. Nih. Yang ini nggak dipakai. Oke, jadinya daftar pustakanya di sini. Ini kita pakai 2 collection yang berbeda ya. Nah, contoh begini. Gampang ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, siapa dulu nih? Kalau Nadia. Oke. Ya, Pak. Kalau misalnya kita tuh baca jurnal nih, Pak. Terus kita tuh ngambil kata tersebut, cuma ditambahin kayak tadi gitu, Pak, yang gitu, Pak. Jadi ikut juga gitu untuk daftar pustakanya. Itu termasuk plagiasi bukan, Pak? Sebenarnya yang dinamakan plagiasi itu jika kita mengklaim ya, contoh kayak gini. Tadi ada sumber ya, ini nih ya. Ini ada introduction, saya copy. Oke. Terus saya masukkan di sini. Oke, saya masukkan. Oh, kalau ada yang copy-copy ada spasinya begini cara kopinya. Habis copy di sini, copy lagi ke URL web. Ini select all, copy lagi, baru copy ke Word ya. Biar rapi. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan seperti ini. Terus saya nggak sebutkan ini saya dapat dari mana. Gitu ya. Misalkan ini nggak saya sebutkan saya dapat dari mana. Ya. Udah gini nih, nggak ada citasinya. Nah, itu saya baru namanya plagiasi. Mencuri. Kejahatan akademik gitu ya. Tapi, kalau misalkan di sini saya sebutkan, saya ngambil dari si jurnal ini yang si Pavol nih ya. Saya masukkan Pavol itu yang mana tadi? Our reference. Ini sudah saya masukkan belum ya? Udah kan ya, Pavol Mulinka. Lupa saya. Oh, ini dia. Mana dia? Insert. Nah, ini saya nggak plagiasi. Karena saya menyebutkan di sini. Gitu ya. Cuma di software cek plagiarism saya kena. Karena nggak ada yang saya parafrase. Parafrase itu artinya rubah struktur kalimatnya. Walaupun itu sebenarnya teknik curang ya. Itu sebenarnya nggak boleh parafrase gitu. Parafrase, kan ada tools parafrase online atau AI banyak. Bisa tuh, sebenarnya nggak boleh. Karena itu kita kayak merubah hasil pemikiran orang secara tidak izin atau tanpa permisi. Yang bagus ya, kita baca ini, terus kita tuliskan nggak sama persis seperti ini, tapi berdasarkan intinya aja boleh, atau kita tambahkan boleh, tapi kita tetap mensitasi dari sumbernya. Nah, itu kita nggak kena plagiat, kita nggak kena duplikat, kita nggak kena kejahatan akademik. Begitu. Kalau misalkan tadi contohnya saya nggak menyebutkan ini saya dapat referensi dari mana gitu ya. Nah, ini baru namanya plagiat atau kejahatan akademik
Itu. Kalau misalkan yang saya lakukan seperti ini, dengan saya sertakan, saya insert citasinya, saya mensitasi. Nah, ini saya nggak plagiarism. Tapi di software saya kena gitu ya. Di software itu saya kena plagiarism. Tapi kalau misalkan tulisan kita kan nggak cuma segini banyak. Nah, ada angka parameternya untuk plagiasi itu. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang strict di atas 20% kemiripannya itu dianggap plagiarismnya nggak lolos atau terlalu banyak yang kopas. Tapi kalau yang jurnal-jurnal biasa biasanya sampai dengan 40%. Jadi mengizinkan kita untuk mengkutip atau menuliskan kayak misalkan definisi teori, konsep dan lain-lain langsung kopas begitu aja. Yang bagus sebenarnya nggak langsung kopas, kita masih parafrase sedikit atau kita tambahkan atau yang kita tuliskan berdasarkan kesimpulan kita, tapi tetap menyertakan atau mensitasi, jangan sampai tidak. Itu ya Mbak Nadia. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan ingat, setiap yang kita tuliskan di daftar pustaka itu harus ada diisi. Jangan misalkan di sini kita tuliskan ada sumbernya dari si Ahmad R ini, tapi diisi kita nggak pernah mensitasi Ahmad R itu. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini kayaknya kita nggak sempat ngebahas materi yang kelima, malah udah terlalu malam ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masalah citasi ini wajib hukumnya. Karena biar teman-teman nanti nggak dibilang duplikat, plagiat, dan lain-lain. Karena itu yang berbahaya, yang ngeri ya. Salah satu kejahatan akademik yang istilahnya kalau misalkan ditindak pidana atau kejahatan di dunia nyata, itu kejahatan yang paling berat hukumannya ya. Resikonya kalau misalkan di akademik mungkin pencabutan secara tidak hormat gelar akademiknya atau riwayat akademik yang sudah pernah dilakukan, kayak misalkan ada si A, udah profesor, doktor, dan segala macam, tapi melakukan kejahatan akademik ini, bisa aja gelar-gelar itu dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Gitu ya. Jangan sampai yang terjadi seperti itu. Makanya dari awal, dari kita mulai entry level seperti ini, dibiasakan jangan sampai melakukan plagiasi, plagiarism, main kopas asal, tanpa mensitasi. Makanya penting dan wajib hukumnya bagi teman-teman yang mungkin nanti bergerak di akademik ataupun ingin studi lanjut dan lain-lainnya, dan sekarang lagi proses perkuliahan, jangan sampai terkena masalah seperti itu, plagiat, duplikasi, dan lain-lain ya. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Sepertinya materi yang untuk sesi ini silakan dibaca mandiri ya, karena di modulnya, kalau teman-teman baca modulnya itu penjelasannya sudah sangat lengkap sekali, dan modulnya juga ini sangat mudah dipahami ya penjelasannya. Nah, desain penelitian itu sebenarnya cuma gimana sih bentuk-bentuk penelitian, terus bedanya metode sama metodologi seperti apa, itu aja. Dan ini nanti akan kita bahas di sesi sinkron berikutnya, karena ini sudah terlalu malam ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan yang lain. Aman? Izin bertanya, Pak. Boleh. Pak, untuk pada saat penulisan itu apakah wajib menggunakan Mendeley atau bisa menggunakan bawaan dari Word-nya, Pak? Boleh apapun, mau yang manual boleh, mau yang bawaan Word-nya dengan reference manager di Word juga boleh. Yang penting jangan lupa citasi. Kalau kita mengambil, mencatut atau mensitasi hasil tulisan dari orang lain atau hasil karya dari orang lain, gitu ya. Siap, Pak. Bagusnya sih pakai Mendeley, karena kan lebih mudah. Kayak tadi tuh tinggal upload file, yang penting download dulu filenya, upload file, udah jadi. Jadi nggak capek-capek, lebih memudahkan kita ya, lebih cepat. Dan nggak ada kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Yang lain ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ya, Mas Dwi. Kenapa? Ke unmute. Pak, izin lagi Pak bertanya. Kalau misalnya ya, kan terkadang nggak bisa di-download ya Pak, itu kan ada linknya aja. Berarti bisa dicantumkan kan Pak? Boleh?
Kalau nggak bisa di-download, kita bisa lihat isinya nggak? Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Nah, kalau yang nggak bisa dilihat isinya, ya jangan dijadikan referensi ya. Oh iya. Oke, itu aja. Oke, Pak. Ya, takutnya suka ada yang iseng nanya referensinya mana, dapat dari sini. Coba lihat referensinya, emang ada itu yang disitasi atau yang dicatut dari referensinya. Takutnya seperti itu. Oke ya. Oke, Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada? Aman? Oke, kalau aman, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, karena nanti dari tugasnya itu nanti akan saya review, terus nanti sama Prodi mungkin teman-teman sudah mulai punya dosen pembimbing untuk tugas akhirnya setelah ada tema atau judul untuk tugas akhir yang dibuat di mata kuliah ini. Kemungkinan setelah UTS ya teman-teman punya dosen pembimbing tugas akhir langsung tuh sebelum semester akhir ya gitu. Jadi tugas akhir di Unsia atau di informatika sih khususnya ya, nggak tahu kalau di Unsianya. Waktu dulu saya masih jabat. Ya mungkin sekarang masih diteruskan. Jadi teman-teman itu sudah mulai tugas akhirnya dimulai dari semester 5 ke atas, tidak di semester-semester akhir di 7 atau 8 karena agak apa ya, agak sedikit press waktunya. Kalau dari mulai semester 5 seperti ini itu bisa lebih panjang persiapannya dan bisa lebih maksimal nanti hasilnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri materinya. Mudah-mudahan bermanfaat materinya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terus tetap semangat, nanti sebentar lagi akan ketemu atau menghadapi pekan ujian tengah semester, pekan UTS ya. Oke, sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, thank you.